para bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bapak ibu sekalian, bahwa anak-anak dalam gereja untuk dibaptis, yang pertama yang harus menjadi catatan adalah membaptiskan anak berarti orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk membesarkan. Bukannya soal membesarkan secara fisik, tapi terutama membesarkan dalam iman. Membesarkan secara fisik itu saya kira dua hal yang biasa. Semua orang yang tidak beriman pun seperti itu. Artinya anak itu sejak bayi diberi ASI, kemudian lektona, lama-lama bubur, nasi dan seterusnya, sehingga anak sungguh secara fisik itu cukup besar, berotot dan dewasa. Namun yang sering diabaikan adalah membesarkan dalam iman. Anak ini berasal dari Allah dan itu milik Allah, kita dititipi. Maka yang harus semakin besar dan dewasa adalah imannya yang paling pokok. Maka jangan sekali-kali memisahkan anak kita itu dengan Allah, justru harus mendekatkannya. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk mendekatkan anak itu pada Allah. Ketika saya ziarah di Israel, ada seorang ibu di depan gereja Galiko. Waktu itu pas ada upacara pernikahan, saya sempat melihat bagaimana upacaranya. Saya tertarik dengan seorang ibu dengan anaknya 3 tahun. Dia mengajari anaknya itu tanda salib, terus sampai anak itu bisa sendiri. Ini saya kira hal yang sungguh luar biasa. Ibu ini menyadari tanggung jawabnya bahwa anak harus dekat dengan Allah. Dan anak itu sungguh lalu bisa. Ketika saya tugas di Boyolali di gereja Ampel, ada anak kecil belum 1 tahun. Dia ke gereja selalu, waktu itu belum model komini batuk, tapi selalu saya itu di depan kapel itu yang tepi jalan itu ngadang anak-anak itu untuk diberkati. Pada waktu itu saya itu tergesa-gesa pulang. Anak itu nangis karena belum diberkati. Lalu saya dipanggil ibunya itu, terus itu nangis. Saya kembali memberkati anak-anak itu. Saya hanya merasakan anak sekecil itu sudah merasakan sentuhan iman. Dia sudah merasakan getaran Allah, itu sudah merasakan. Karena memang dibiasakan untuk pemberkatan itu. Anak itu saya yakin dekat sekali dengan Allah. Suatu hari saya itu pulang, di lingkungan itu ada doa rosario bulan Oktober itu, keliling dari rumah ke rumah setengah jam dan tidak pernah ada suguhan. Pada waktu pulang, saya karena pas liburan, waktu itu masih frater, saya melihat anak menangis. Kenapa kok dia menangis? Habis doa nangis. Ibunya menerangkan bahwa tadi waktu giliran rosario, dia dilompati karena masih anak kecil. Dia itu merasa ada sesuatu yang hilang. Maka dia, kenapa kok saya tidak dibagai gitu. Bayangkan saja anak umur 4 tahun dia sudah merasakan getaran Allah. Dan ketika dilompati ada sesuatu yang hilang. Ternyata di rumah memang dibiasakan doa rosario keluarga semua dapat giliran. Sehingga anak itu sungguh merasa demikian bahagianya kalau ikut ambil bagian dalam doa rosario itu. Maka membesarkan anak, memang kita ini mendekatkan anak kita pada Tuhan. Saya waktu kecil biasa dulu dongeng ya, tapi karena ibu saya sudah menjadi Katolik, lalu diceritani cerita dalam kitab suci itu. Sebelum tidur ceritani tentang Yusuf, tentang dulu Adam dan semuanya.
terus perjanjian baru, sehingga waktu saya itu komuni pertama saya pernah mendengar cerita-cerita ini dari ibu saya. Berarti sejak saya itu belum komuni pertama sudah ditanam itu dan sehingga mengesan bagaimana Yusuf itu kemudian menjadi, meskipun dia dibuang oleh saudaranya tapi dia tidak membalas itu, malah justru memberikan hadiah pada saudaranya, itu demikian mengesan. Maka memang kita ini punya tanggung jawab bagaimana anak ini besar dalam iman. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja, kita tanggung jawab itu. Saya itu jadi Romo itu karena teman saya waktu itu kelas 4 SD, saya diajak cari jengkrik itu. Waktu cari jengkrik dia cerita-cerita, teman saya sebenarnya tidak satu angkat dengan saya tapi di atas saya, kelas 5. Dia kalau lulus SD mau masuk seminari. Waktu itu waktu dia cerita mau seminari, saya itu demikian terkesan sekali. Saya mikir-mikir kenapa saya juga tidak ke sana. Lalu saya tanya bagaimana kok kalau masuk seminari, saya mulai bertanya-tanya di situ. Kelihatannya Tuhan itu menyentuh saya lewat teman saya itu. Meskipun waktu saya masuk seminari, waktu saya masuk SD tidak bisa, harus SMP. Setelah SMP saya masuk seminari, saya cari teman saya itu tidak ada. Tapi setidaknya dia pernah menyentuh saya, lalu rasanya seperti sentuhan Tuhan lewat. Maka membesarkan anak dalam iman bukan hanya orang tua saja. Di sini ada wali baptis. Wali baptis bukan hanya sekedar upacara seremonial, tapi punya tanggung jawab juga, ikut ambil bagian membesarkan anak sampai dewasa. Jadi bukan hanya pokoknya syaratnya gitu ya, enggak, tanggung jawab, diberi tanggung jawab. Dipilih menjadi wali baptis, menjadi wali baptis itu dipilih untuk ikut ambil bagian di situ. Maka baptisan anak sebenarnya kita mau mewariskan seluruh iman kita pada anak itu, iman gereja pada anak itu, sehingga anak itu sungguh berkembang imannya, nantinya akan menjadi anak yang sungguh kuat, mendalam dan dewasa imannya. Maka pagi-pagi hari ini kita membaptiskan anak, kita mewariskan itu supaya anak berkembang dengan baik. Semoga Tuhan berkati kita semua.